Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk pelajaran yang sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Angela Cantikawati, Hadir, Bu. Artaria Nadine Safira, Hadir. Arumba Tirta, Hadir. Haryadi, Hadir. Bambang Riyadi, Hadir. Bayu Setiawan, Hadir. hadir semua ya. Ya, Bu, nihil. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Materi kita hari ini adalah teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengarkan tentang teks eksplanasi? Pernah, Bu, hanya mendengar. Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang pengertian teks eksplanasi itu apa. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai proses bagaimana dan mengapa fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Nah, biasanya teks eksplanasi ini berisi tentang sebab, akibat, dan peristiwa. Kemudian setelah kalian mengetahui apa itu teks eksplanasi, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum sendiri ini berisi mengenai topik terjadinya suatu peristiwa yang akan dibicarakan. Yang kedua itu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat ini berisi tentang detailnya penjelasan suatu proses yang akan terjadi. Nah, pada urutan sebab akibat ini biasanya harus runtut dari yang pertama sampai yang terakhir, itu harus runtut. Dan yang ketiga, kalian tahu apa yang ketiga? Belum, Bu. Yang ketiga itu interpretasi ini berisi tentang kesimpulan suatu topik yang telah dibicarakan. Nah, setelah kalian mengerti tentang struktur teks eksplanasi ini, setelah Ibu menjelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ya udah, kalau belum ada, Ibu akan menanyakan salah satu contoh dari video dari salah satu teks eksplanasi ini berupa fenomena alam tsunami. Kalian harus mencermati dan nanti kalian telaah apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Ya, Bu. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut. Oke baik, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kita dapat menemukan ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan video tadi ya, tentang fenomena apa? Alam, Bu. Benar. Yang pertama ciri-cirinya. Yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Yang kedua itu pasti kalian tahu dong kalau tsunami itu tentang apa?
Fenomena alam, Bu. Nah, benar. Fenomena alam itu pasti benar-benar terjadi kan? Ya. Bisa dipetik. Ciri-ciri yang kedua dari teks eksplanasi yaitu berupa fakta. Jadi benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat. Pasti kalian bisa membedakan ya? Bisa, Bu. Kemudian yang ketiga itu faktual. Jadi faktual sendiri itu memuat informasi yang berupa ilmiah atau keilmuan. Jadi sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Yang keempat, sifatnya informatif. Jadi pada teks eksplanasi ini berusaha untuk mempengaruhi si pembaca agar si pembaca itu dapat percaya terhadap hal yang sudah dibicarakan. Baik, setelah Ibu menjelaskan semuanya dari yang pertama pengertian, struktur, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi, apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah ada yang masih ngawang-ngawang? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian membentuk 4 kelompok. Ya, Bu. Nah, Ibu sudah mempersiapkan teks eksplanasi yang berupa fenomena alam. Nanti kalian ini ya diidentifikasikan apa saja ciri-cirinya, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang ada di sini yang sudah Ibu sajikan di kertas ini, dan kalian identifikasikan strukturnya apa mana sih pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi kalian kelompokkan. Ini Ibu bagikan. Oke anak-anak, ini waktunya sudah habis ya buat berdiskusinya. Masing-masing kelompok silahkan maju perwakilan saja satu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, Yuk, Bu. Mbak dari kelompoknya Mbak Angela, yuk maju. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Angela. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. 1. Pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Oke baik, terima kasih untuk kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan dan untuk kalian semuanya. Tadi kelompok terakhir siapa, Mas Bambang ya? Ya, Bu. Oke, kalian sudah baik. Bagus, kalian sudah mendengarkan. Terima kasih. Berhubung dengan ini, dengan waktunya sudah habis sepertinya, bisa dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semuanya. Silahkan kalian mencari teks eksplanasi berupa fenomena alam, fenomena sosial, terserah kalian mau cari yang fenomena alam atau sosial, terserah, asal jangan dongeng ya. Ya, Bu. Kemudian kalian cari ciri-ciri dari teks eksplanasi yang sudah kalian cari, dan kemudian kalian mengelompokkan strukturnya itu, pernyataan umumnya mana dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan Ibu akan membahas masih sama seperti pertemuan kali ini tentang teks eksplanasi. Namun Ibu akan membahas tentang yang fenomena sosial. Kan tadi sudah apa, fenomena apa? Alam, Bu. Ya, fenomena alam. Ibu akan membahas fenomena sosial pada pertemuan yang akan datang. Kalian mengerti apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, baik. Mungkin sekian ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Kalau tidak ada yang belum mudeng atau gimana bisa tanyakan ibu ya. Ya, Bu. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.